Terima kasih Dokter Ryan. Selamat pagi kepada senior-senior, kemudian guru-guru, rekan sejawat, ibu bidan yang sekalian yang hadir dan teman-teman sekalian. Eh, Tadi sedikit koreksi kalau Dokter Ryan ya, UNS itu Universitas Negeri 11 Maret ya. Belum berubah jadi Universitas Negeri Solo. Mohon Ya maaf, tapi maaf. memang Iya, ya nggak apa-apa. 11 Maret. Katanya emang Nuwun sewu. ngambil apa. Baik, baik. Intermezzo saja sedikit. Baik. Eh, Ya, betul tadi sedikit disampaikan. Saya senang sekali untuk eh, berada pada webinar pagi ini, Dokter. Kembali ke Universitas Gajah Mada yang kita cintai. Kemudian hari ini kita mempunyai topik tentang perennial tier update today. Hari ini itu ada update apa saja yang rutin dilakukan ataupun dikerjakan ya di tadi disampaikan Dokter Ryan, Dokter Nur Hadi di bidang uroginekologi. Karena ternyata efek dari ruptur perineum ini baik derajat 1, 2 ya, terutama 2, lalu 3 dan 4 itu ada efeknya pada wanita yang melahirkan baik jangka pendek pun jangka panjang. Sebelum masuk materi mungkin sedikit biar nggak lupa tadi ada em, titipan pertanyaan tadi yang disampaikan di chat, kemudian tadi dari Dokter Nur Hadi sampaikan untuk alat dan benang tadi kalau tidak salah ya. Mungkin untuk alat dan benang ini, untuk alat di kita tidak ada hal khusus, tetap alat jahit, ada gunting, kemudian ada needle holder, lalu ada pinset, itu tidak ada perbedaan. Hanya saja tadi disampaikan Dokter Ryan ketika ruptur kronis dan Dokter Nur Hadi tadi, kita memerlukan identifikasi anatomi yang tepat untuk menemukan dan memegang otot sphincternya ya. Nah, itu biasanya kita memakai tambahan yaitu klem alis ya atau alis klem. Itu aja yang biasanya belum ada di set untuk menjahit ya. Alis klem ini lebih tidak merusak jaringan untuk memegang dan memfiksasi, membantu kita menemukan si otot yang ingin kita cari. Lalu untuk benang tadi disampaikan kromik tidak dianjurkan dan sebagainya, hubungannya dengan reaksi inflamasinya. Sehingga sekarang ini yang dianjurkan yang sintetis ada dua yaitu PGA dan PDS, tetapi di keseharian yang akrab dan mudah didapatkan itu PGA. Ukurannya juga yang 20 dan 30 saja cukup. Jadi hanya ada dua ukuran yang kita perlukan. Tidak perlu banyak-banyak jenis untuk perbaikan repair perineum. Itu mungkin tambahan dari saya terhadap pertanyaan yang muncul di materi pertama. Baik, Baik, terima kasih. kita mulai. Saya mohon bantuan dari panitia untuk slide ya. Hmm, ya, memang salah satu visi kita semua itu adalah memasarkan urogen dan mengurogenkan masyarakat. Ini karena kalau dilihat termasuk salah satu yang penting untuk kualitas hidup wanita di zaman sekarang tidak hanya life saving, tapi quality of life. Urogen ini mungkin mulai dilirik, kemudian mulai berkembang dan mulai ingin diketahui karena dengan kualitas hidup yang makin baik, dengan peningkatan angka harapan hidup ya, usianya makin panjang, bisa sampai 70 tahun, 80 tahun, ternyata hidup itu butuh kebahagiaan ya, butuh kualitas hidup yang bagus, yang nyaman, yang enak. Saya merasa demikian. Ketika saya sosialisasikan istilah-istilah yang sulit pun di bidang uroginekologi bukan kepada tenaga kesehatan ya, kepada masyarakat biasa, masyarakat awam. Contoh istilah ini dokter OAB, overactive bladder. Ternyata itu mudah juga diterima ketika kita jelaskan. Jadi memang perlu awareness dari kita juga nih tenaga kesehatan supaya seimbang dengan yang demand dari masyarakat atau pasien.
Next slide. Ya, ini sedikit foto saya bersama almarhumah Dr. Nuring, kemudian teman-teman juga. Karena setelah saya flashback, ikhlas balik, saya tertarik pertama kali dokter itu untuk uroginekologi ini saat bersama beliau dan Prof. Ibnu waktu itu, waktu PPDS di eh, UGM ya, di Sarjito di Jogja itu, semester 6 kita belajar tentang uroginekologi ini, belum lulus ya, belum lulus SPOG, tetapi semester 6 itu saya langsung merasa, wah saya pengen jadi urogin gitu. Itu yang saya rasakan dokter ketemu beliau-beliau ini, saya ingin jadi urogin karena sepertinya memang peminatnya saat itu juga belum banyak dokter. Lalu shifting ke depan ini orang selain memperhatikan life saving juga akan memperhatikan kualitas hidup. Maka dari semester 6 stase urogin itu saya mulai mencari ini dokter, mencari oh gimana ya caranya supaya seperti beliau ini, Dokter Nuring, Prof. Ibnu untuk menjadi urogin. Nah, salah satunya adalah yang sudah kita lakukan saat ini dokter untuk menempuh menjadi uroginekologi. Memang inspirasi saya adalah salah satunya adalah Dokter Nuring dan Prof. Ibnu. Next. Baik, jadi ini yang untuk tema ya dokter, kita udah dalam tema besar efek perineum jangka yang dialami oleh wanita, tapi first chapter ini adalah basic in repair no tension. Jadi sebenarnya untuk topik pertama ini memang kata kuncinya untuk jahitan yang jadi itu gimana? Salah satunya atau yang paling penting itu adalah no tension ternyata dokter sekalian dan ibu bidan dan senior sekalian. Jadi sering sekali sesuatu yang dulu kita ajarkan juga atau kita pelajari, jahitan itu fungsinya atau benang jahit itu fungsinya hanya ada dua, yaitu aproksimasi, mendekatkan saja, menempelkan. Karena itu bisa diganti kalau di perut ya dengan steril strip ataupun staples, karena fungsinya sebenarnya hanya mendekatkan. Tetapi keseharian kita jadi ingin bahasa Jawanya jitet ya, bahasa Jawanya jitet, pengen memaksakan jahitan atau jaringan yang jauh ini ketemu dengan jahitan kita. Set gitu kuat-kuat. Yang kita sering temui jahitan tidak jadi itu adalah hal tersebut, baik di abdomen ya maupun di perineum. Jarak yang jauh kita paksakan ketemu, benangnya kita kuatkan dengan harapan nanti ketemu dan menyembuh. Setelah beberapa hari ternyata lukanya terbuka. Nah, kita padahal diajarkan dulu untuk menjahit no tension. Mungkin itu. Jadi kembali ke basic. Yang kedua adalah saat menjahit, ya saya tidak 100% bisa juga karena kadang-kadang masih ragu. Tetapi kita diajarkannya itu hanya ada dua simpul ya untuk menjahit di BSS, yaitu reef knot dan surgeon knot. Reef knot itu satu simpul, surgeon knot jika jaringan agak tegang sedikit, kita surgeon knot dua kali simpul. Tetapi yang saya temukan mungkin dengan di saya pribadi ya dokter dan di murid-murid saya itu setelah menjahit kita klem. Jadi jahitan pertama kita klem karena kita takut kendor. Padahal sejatinya ketika kita jahit simpul pertama entah itu reef knot atau surgeon knot, lalu kita klem berarti ini tension. Seharusnya itu menjadi penguji ketika kita simpul reef knot ataupun surgeon knot ternyata jaringannya atau simpulnya kebuka. Seret, tuh, ini tension gitu. Padahal supaya jahitan jadi itu no tension. Makanya di uroginekologi ini saat ini juga berkembang uroginekologi rekonstruksi estetik. Karena yang diinginkan pasien saya rasa ya ke depan juga ya untuk dokter Obskin itu adalah eh, kerapihan hasil operasi kita atau jahitan kita baik di perut maupun di perineum. Nah, salah satu untuk menciptakan atau menghasilkan itu
ternyata adalah teknik menjahit. Yang dimana ini di judul ini terungkap bahwa no tension adalah kuncinya. Next. Ya, ini hal yang mungkin jarang tetapi katastrofik, terutama bagi pasiennya. Pasiennya ketika mendapat jahitan perineum atau luka perineum yang tidak menyembuh dengan baik, dia akan ikut terlibat juga. Selain fungsi tadi yang disampaikan Dr. Nur Hadi, inkontinensia fekal, mungkin juga infeksi, bisa terjadi keluhan psikologis, jadi stres ataupun depresi. Ini adalah yang beberapa kita temui, dan betul yang disampaikan, inginnya perujuk, misalkan ibu bidan atau dokter ataupun pasiennya ke uroginekologi, hal seperti ini langsung dijahit ulang. Ataupun kita sendiri, ketika ada kasus jahitan luka yang terbuka, ini kalau ini kasus asli dan ini sekitar 2 minggu dokter setelah dilakukan setelah melahirkan dan dilakukan penjahitan ini 2 minggu, itu langsung dijahit ulang inginnya. Nah, saat dijahit ulang, kemungkinan besar untuk terbuka lagi karena memang ya fase wound healingnya belum selesai, ya, sehingga masih fase yang mungkin inflamasi memanjang atau masih fase proliferasi. Kita lakukan belum remodeling, kita lakukan operasi ulang dan terbuka lagi. Lalu kita merasa jahitan kita kurang kuat, padahal mungkin bukan itu sebabnya. Next. Ya, ini dari literatur faktor risiko yang menyebabkan luka terbuka. Jadi kita habis menjahit, kenapa luka terbuka. Tadi disebutkan ini jarang, tetapi ini mengganggu sekali atau katastrofik untuk kehidupan wanita. Contohnya, jika luka ini memanjang dan tidak menyembuh dengan baik, muncul komplikasi-komplikasi. Yang paling dekat adalah tidak bisa hubungan seksual kembali dengan eh, pasangannya. Lalu kalau yang terjadi infeksi, jelas memerlukan tindakan tambahan. Kemudian jika terjadi inkontinensia fekal, aktivitas tidak bisa dilakukan, tidak bisa menahan kentut, pengajian, ataupun jika sholat, wudhu batal, kentut keluar sendiri harus kembali mengulang. Ingin bersosialisasi, bekerja juga terhalang. Yang dilakukan kalau sampai breakdown, sampai saat ini memang masih konservatif ataupun ekspektatif. Ini butuh beberapa minggu sampai beberapa bulan untuk membaik. Dan jika 3 bulan evaluasi ulang masih ada keluhan baik dari seksual maupun kontinensia fekal, ini mungkin perlu manajemen operatif atau operasi ulang. Yang dialami oleh pasien ini biasanya nyeri ataupun tidak nyaman di area perineumnya, terbuka tadi tidak tertutup sensor-sensor nyerinya. Yang kedua adalah infeksi, diikuti dengan pendarahan yang sering terjadi atau berulang. Lalu retensi urin ini juga bisa terjadi karena rawan infeksi. Masalah defekasi utamanya adalah inkontinensia fekal dan berikutnya adalah dispareunia. Saat hubungan seksual merasa nyeri. Seperti yang disampaikan tadi, tidak sering terjadi tetapi katastrofik. Next. Ya, ini angka tidak sering terjadinya itu seberapa? Insidensinya adalah 0,1 sampai 2,1% tergantung derajat robekan. Jadi kalau dari semuanya 100 itu, sedikit ya, cuman 1%. Tetapi jika ada 100, itu ada satu. Sementara kalau melihat se-Indonesia itu ada 5 juta yang melahirkan ya setahun dengan 1 juta operasi seksio, jadi kemungkinan 3 sampai 4 juta melahirkan vaginal. Maka 1% dari 3 juta ya banyak juga, 30.000 ya. Nah, untuk di
daerah DIY mungkin 1/100-nya. Jadi per tahun mungkin ada 3.000 ya, atau 300 ya. 1/100 dari nasional. Jadi kemungkinan 300 yang mengalami daerah DIY. Kemudian terjadinya paling banyak memang pada yang derajat 4. Kalau semakin tinggi derajat rupturnya, semakin tinggi juga untuk kejadian breakdown ini. Tidak jadi, jahitan yang tidak jadi. Next. Lalu dari risk faktornya itu, dari artikel kita pilah ya, kita pilah faktor risiko apa yang menyebabkan luka tidak jadi ini dari yang ditemukan pada pasien. Yang pertama memang nulliparity, jadi belum pernah melahirkan, fascia endopelviknya masih intak. Fascia endopelvik ini ada dua di anterior itu fascia pubocervicalis, di belakang atau posterior itu ada rectovagina membatasi vagina dan rektum. Dulu kita tahunya bahwa setelah melahirkan, vagina ini elastis akan kembali ke bentuk semula. Tapi saat ini dari studi-studi yang dilakukan, ternyata kembali semulanya tidak 100%, melainkan tergantung damage ataupun injury, luka-luka mikrotrauma yang diterima oleh fascia-fascia ini. Kalau dari keluhan tidak ada pendarahan dan sebagainya, tetapi fascianya defek, awalnya mungkin menyebabkan vaginal laxity, lalu lama-lama mungkin prolaps. Jadi itu karena fascia yang defek. Maka wanita yang belum pernah melahirkan masih utuh, dia intak, tidak ada masalah yang apa sudah terjadi. Begitu melahirkan anak pertama ada defek, anak kedua terasa lebih, wah lebih gampang ya gitu. Mungkin itu yang kita alami, wah ini anak paritas hamil keberapa Bu? Hamil ketiga, hamil ketiga yang dua normal. Iya, berapa beratnya? 3.000, 3.000. Wah, nanti ini persalinan lancar. Kita pun sebagai dokter, bidan, penolong merasa demikian. Kalau udah riwayat melahirkan multipara ini lancar nih. Sebenarnya jadi kita tahu bahwa elastisitas vagina tidak kembali semula. Kemudian rokok, ini mungkin jarang untuk wanita, tapi laki-laki sering. Lalu episiotomi tadi yang sudah disampaikan. Episiotomi sendiri meningkatkan risk faktor untuk perineal eh, breakdown ya, karena sudah pasti ada luka. Sementara kalau kita tidak epis, bisa jadi ada luka, seperti yang sering disampaikan mungkin, tapi nggak teratur, tapi ada luka. Tapi bisa juga tidak ada luka. Tapi kalau episiotomi sudah pasti ada luka. Namun jika indikasi ya kita tidak melarang. Lalu operatif delivery, forceps, vakum, terutamanya forceps. Robekannya sampai derajat 3 dan 4. Tadi juga disebutkan sebelum ini, derajat 4 resikonya lebih tinggi untuk breakdown. Lalu kalimat yang disampaikan di situ, won't repair by midwife, saya rasa ini lebih ke arah teknik. Jika midwife ataupun bidan diajarkan teknik-teknik yang tepat, mengikuti pelatihan repair perineum yang sering diadakan tersebut, lalu aktif bertanya dan diskusi, saya rasa mungkin ini akan membaik juga. Lalu infeksi, nah ini mungkin kulprit atau kambing hitam. Wah ini karena ada infeksi, ibu tidak menjaga kebersihan dengan baik, jadi lukanya nggak jadi, Bu. Padahal kemungkinan kalau awal yang membuat lepas ya belum infeksi. Setelah terbuka baru jadi infeksi. Ya itu urutannya, terbuka lalu infeksi. Kalau yang membuat terbuka infeksi, maka yang kita temukan ya 1 minggu jahitan bagus karena wound healingnya prosesnya baik. Tetapi terjadi infeksi, disrupsi, baru dikontrol berikutnya terbuka. Jadi kita introspeksi, kita lihat apakah infeksinya duluan, lukanya masih bagus, tapi habis itu kemerahan dan infeksi lalu terbuka, atau terbuka dulu baru muncul pus dan nanah dan tanda infeksi lainnya. Tadi disampaikan juga ada penggunaan kromik. Kromik ini memang mungkin kelebihannya satu, yaitu murah. Tetapi negatifnya lebih banyak. Reaksi inflamasinya tinggi. Sudah gitu, udah reaksi inflamasinya tinggi,
tensile strength-nya rendah, kemampuan mempertahankan jaringan pada lokasinya rendah. Jadi kayak sudah mengorbankan reaksi inflamasi yang tinggi seperti silk yang non-absorbable gitu, tetapi tensile strength-nya rendah. Nah, kalau silk agak lumayan ya dia, inflammation rate-nya tinggi, tapi tensile strength-nya kuat. Dan kita menyiasatinya dengan melepas silknya 1 minggu setelahnya. Jadi sudah hilang habis itu reaksi inflamasi nggak ada. Tapi untuk kromik ini memang dulu ya adanya itu gitu ya. Saat ini sudah mulai tersedia yang lain. Kemudian BMI dan blood loss. BMI dan blood loss ini menyulitkan kita mengenali anatomi dan melakukan repair. Pendarahan yang banyak juga mengaburkan. Kita juga terfokus untuk menangani ibunya. Next. Nah, ini eh, screenshot dari yang disampaikan tadi, yaitu risk faktornya disebutkan memang di situ nulipara, EPIS, derajat 4, wound repair by midwife, sampai dengan yang terakhir yang belum saya tulis yaitu postpartum narcotic use, karena mungkin jarang di kita. Next. Tadi ada banyak sekali, tetapi kadang nggak bisa kita cegah. So, saya menolak pasien nulipara karena kalau tadi dilihat nulipara resikonya tinggi. Nah, itu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Sementara yang bisa kita kendalikan adalah tadi teknik mungkin dan pengetahuan kita ya, serta skill kita. Sehingga never focus on what we cannot do, only imagine everything you could. Jadi kita berfokus saja nih dari banyaknya itu ya udah. Saya fokus pada hal-hal yang kita bisa lakukan aja. Gitu ya. Next. Baik, jadi fokus kita hari ini sesuai dengan slide sebelumnya, dari banyak ini beberapa yang tidak bisa kita kendalikan dan mungkin ketemu contohnya. Terus gimana dong? Saya perlu vakum nih. Terus gimana? Ini udah terjadi grade 3, grade 4. Nah, itu hal-hal yang mungkin tidak bisa kita kendalikan. Ya, kita fokus. Fokusnya berada di dua ya berarti ya. Wound repair berarti ini adalah di skill, teknik, dan knowledge. Tadi yang wound repair sebenarnya kalau secara umum hanya di literatur tadi by midwife, tapi secara umum seoleh siapapun yang masih merasa knowledge-nya kurang ya, baik itu dokter kandungan, urogin, dokter umum, ya semua saya rasa ya perlu berlatih ikut workshopnya karena sering ya dari Urogin Jogja ini ataupun Joglo Semar mengadakan workshop repair perineum. Yang berikutnya fokusnya adalah penggunaan benang jahitnya ya, pemilihannya. Next. Ya, jadi ada fokusnya ini. Dari artikel yang sama ya, retrospective case control study ini ternyata dengan early perineal breakdown, jadi awal baru dijahit kemarin, 3 hari kemudian lo kok kebuka gitu ya, belum ada seminggu kebuka gitu, itu menimbulkan pertanyaan. Karena ini masih baru nih, untuk menjadi infeksi dan terbuka itu kan butuh waktu yang lebih lama. Ini apa enggak dari teknik operasinya ya? Lalu kalau teknik operasinya gimana ya cara melakukan yang terbaiknya? Nah, yang kedua adalah mungkin kita ya boleh kalau dalam tataran apa komunikasi dengan pasien dan sebagainya bahwa ini memang setuju itu multifaktor. Dok, kenapa jahitan tidak jadi? Oh, banyak Bu, kurang nutrisi, kemudian infeksi, jaga kebersihan kurang dan sebagainya. Tetapi jika untuk kita sendiri introspektif terhadap diri kita sendiri, early disunion ya, jadi yang tidak jadi awal seminggu kurang ya, itu kemungkinan tidak berhubungan dengan kondisi pasiennya ya, tapi lebih ke arah teknik penjahitan dan operator itu tadi. Ini membuat kita akhirnya menjadi ingin fokus meningkatkan diri kita. Tapi kalau kita blaming untuk wah ini ibu kurang ini untuk diri kita menjadi oh ya sudah jahitan saya bagus terus. Kalau nggak jadi itu
eh, dari nutrisinya atau dari kebersihannya. Jadi untuk diri kita jadi improvementnya kurang. Padahal zaman sekarang ya, jumlah bidan banyak sekali, jumlah SPOG juga banyak sekali. Itu menjadi diskusi entah di forum ibu-ibu pasien ataupun sosial media ya. Wah, di sana yang jahitannya jadi dan sebagainya. Ini belum sampai ke yang jahitannya bagus ya, hanya yang jahitannya jadi dan sering nggak jadi itu mungkin jadi topik juga. Next. Ya, kembali ke basic, wound healing. Ini ada 4 fase untuk memudahkan hari pertama itu hemostasis. Semua usaha difokuskan untuk menghentikan pendarahan. Lalu 3 hari kemudian itu adalah fokusnya inflamasi, mengumpulkan semua bahan-bahan yang dibutuhkan ya untuk penyembuhan jaringan ya, dan melindungi dari infeksi entah itu makrofag dan sebagainya. Jadi inflamasi semua terjadi di 3 hari pertama. Dan ini masih butuh jasa kita, jasa jahitan kita, jasa benang kita. Setelah itu fase proliferasi, kulit dengan kulit mulai menempel, jaringan dengan jaringan mulai menempel, ini sudah mulai tidak membutuhkan benang kita. Jadi sebenarnya 3 hari ke sana itu sudah mulai tidak membutuhkan kita. Maka kita dulu diajarkan kalau jahitan dilepas kapan 1 minggu, karena dipastikan atau dari fase-fase ini sudah masuk fase proliferasi. Ini jahitan sudah nggak perlu. Yang non-absorbable kita lepas. Tetapi kalau yang absorbable ini mulai kehilangan kekuatannya, tensile strength. Kekuatannya sudah mulai hilang. Mungkin seminggu sudah tinggal 50% aja kekuatannya. Dan itu tidak apa-apa. Maka yang absorbable ini, kalau ada, dok ini kemarin semisal udah 4 minggu, ataupun 3 minggu, atau mungkin 6 minggu, ada jahitan yang keluar dok dari kemaluan saya, ataupun apa gitu, ya tidak apa-apa. Karena tensile strength yang sudah menurun itu akan membuat simpul jadi loose dan sebagian jaringan sudah diserap, sebagian lagi yang di luar dia akan lepas keluar. Tidak ada masalah dengan benang yang keluar setelah 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu. Karena memang absorption rate-nya kira-kira 60 hari itu 2 bulan ya. 60 sampai 90 hari diserap semuanya. Diserap sempurna. Tetapi penyerapan itu kan berlangsung bertahap. Tidak langsung yang hari itu menjadi hilang atau menjadi nol. Nah, makanya ada yang rontok, ada yang apa, tidak apa-apa. Yang penting lukanya intak ataupun eh, tidak terbuka ya. Setelah itu fase remodeling ya, ini bisa sampai lama, bisa sampai 2 tahun juga bisa, 1 tahun bisa. Proses untuk mengembalikan lagi jaringan ini sedekat mungkin dengan semula ya. Next. Jadi ini dari gambar tersebut sedikit ringkasannya untuk fase hemostasis. Ini adalah untuk menghentikan pendarahan. Luka itu pasti inginnya nomor 1 pendarahan berhenti. Yang kedua adalah fase inflamasi. Di sini ada kemotaksis selain hemostasis, kemudian membatasi supaya damage tidak meluas, menutup luka, membuang semua debris dan bakteria, membantu migrasi sel-sel yang dibutuhkan ya untuk menyembuhkan luka, wound healing. Proliferatif ini menumbuhkan kembali jaringan granulasi, menutup kembali dengan epitel, dan muncul neovaskularisasi. Itulah kenapa ketika tadi yang disampaikan Dr. Nur Hadi, kronik perennial tear yang tidak membaik dengan menyatu dengan baik, lalu dioperasi lagi 3 bulan berikutnya ketika kita ingin mencari atau identifikasi otot-ototnya, loh kok pendarahannya lebih banyak? Karena ada fase neovaskularisasi. Kalau jaringan terbuka berarti
lebih banyak juga ini vaskularisasi yang uh, terbentuk. Kemudian maturasi dan remodeling ini mencapai kekuatan semaksimal mungkin, walaupun mungkin tidak semaksimal aslinya. Next. Ya, no tension. Jadi ini wound closure technique. Ini memang non-absorbable sutures biasanya di eh, saat ini yang tersedia ya. Apa non-absorbable sutures itu memang masih yang paling bagus tensile strength-nya ya. Kekuatannya masih paling bagus. Tetapi inflamasinya tinggi, maka harus dilepas. Absorbable sutures itu diperlukan untuk terutama yang layer lebih dalam ya. Maka kalau kita ingin tensionnya hilang ataupun minimal, yang boleh di apa dekat-dekatkan itu selain undermining, loose jaringan itu adalah jaringan lapisan di bawahnya. Jadi yang boleh di dalam tanda kutip ya boleh itu sebaiknya kan tetap biasa, tetapi jika ingin mau mendekatkan dengan agak tanda kutip paksa, yang dalam itu yang lebih diutamakan ya. Di sini absorbable sutures harapannya bisa menurunkan tension sehingga ujung luka yang di atasnya itu yang menempel dengan rileks. Inilah yang akan menurunkan risiko dehidrasi dan hasil yang lebih estetik, baik di perut maupun di perineum. Jadi memang kata kunci yang mungkin kita perlu reminding adalah no tension ini. Next. Lalu jahitannya untuk kulit ini lebih bagus subkutikuler atau interrupted satu-satu. Ya, enaknya interrupted ini adalah aproksimasinya lebih bagus. Kemudian tensile strength-nya lebih bagus karena simpul juga sendiri-sendiri. Lalu menciderai sirkulasi pembuluh darah di kutan untuk penyembuhan juga lebih jarang. Sementara untuk subkutikular ini, kelebihannya adalah estetiknya lebih baik. Sehingga tidak ada kayak, oh ini wajib harus interrupted, wajib subkutikular. Ini berdasarkan learning curve kita masing-masing, karena beberapa kasus juga saya masih melakukan juga yang interrupted. Kemudian jika memang menempel dengan baik, subkutikular. Seperti itu. Tidak ada yang plus di semua sisi. Untuk estetik itu adalah subkutikular. Untuk aproksimasi lalu tensile strength sesuai prinsip wound healing ternyata yang interrupted. Next. Mohon maaf, Dokter Yudis, waktunya tinggal 5 menit Oh ya? Oh untuk ya. materi yang pertama. Oke. Baik. Jadi ini adalah untuk yang absorbable ya. Untuk yang absorbable yang kita tahu yang tadi kita sebutkan ada chronic atau surgical cut atau plain. Ini tensile integrity-nya 7 sampai 10 hari, sementara yang chronic itu mungkin bisa 10 sampai 21 hari ya. Next. Nah, sementara yang generasi baru tapi tidak baru-baru sekali ini yang contoh kita lihat ya, ini di nomor 4 Vicryl Rapid 50% at 5 hari ataupun yang sering kita pakai Poliglactin 910 ya. Ini ditulis Vicryl tapi sebenarnya ada Savil, ada Tevio, ada banyak ya. Yang jelas dari Poliglactin ini 21 hari masih tensile strength-nya 50%. Sementara kalau apa namanya untuk absorption-nya 56 sampai 70 hari dibandingkan dengan kromik ya yang reaksi inflamasinya lebih lama karena absorpsinya di 90 hari. Jadi yang sintetis ini dengan tensile strength yang mirip dengan kromik, tetapi inflamasinya akan lebih ringan karena absorption rate-nya lebih cepat. Next. Nah, kemudian ini ada terobosan baru, dan ini tidak hanya satu merek, ada merek Vicryl Rapid, ada merek Evacryl Fast, ataupun Monosin Quick, kemudian ada lagi uh, EcoSop,
quick juga yang ada tulisan rapid atau quick atau fast-nya, ini memberikan keuntungan lagi karena absorption rate-nya lebih cepat lagi, dokter. Absorption rate-nya lebih cepat lagi dengan tensile strength kalau seminggu masih baik ya. Ini cocok untuk luka-luka kita di perineum. Next. Nah, tadi yang disampaikan Dokter Nur Hadi, kuncinya ada di anatomi. Ini mungkin ada beberapa slide. Yang pertama yang kita kenali kalau dari bawah itu adalah mukosa rektum. Ini kalau derajat 4 ya. Kemudian mukosa anus atau mukosa rektum jika sampai ke dalam itu dijahit. Yang dianjurkan adalah yang mudah dilakukan dan dianjurkan acceptable satu-satu dengan jarak di sekitar 4 mili dengan simpul berada pada lumen atau pada mukosa anusnya di dalam. Kemudian lapis kedua naik ke atas adalah sphincter ani interna. Saran dari pelatihan yang kita dapat kemarin ada workshop perineum juga dari Malaysia yang datang ke Jogja dan juga ke Solo dari Malaysia, kita bertukar pengalaman dan ilmu itu untuk jahitan yang lapis kedua yaitu sphincter ani interna disarankan untuk ditegel ataupun digantung dulu, tidak langsung dijahit. Dengan harapan kita bisa tahu bahwa tidak menembus mukosa ani. Mukosa ani tidak tertembus oleh jarum. Setelah ditegel, 3 atau 4 jahitan dijahit atau disimpul. Berikutnya adalah sphincter ani eksterna, ini bisa overlapping ataupun end to end. Jika masih primer robekannya, ini bisa dua-duanya dipilih. Jangan lupa setelah itu belum selesai, masih ada transversus perineum dan masih ada bulbus spongiosum. Ini untuk membentuk badan perineum yang baik. Next. Ya, kira-kira mungkin seperti ini. Ini mukosa ani dahulu yang A dijahit. Kemudian setelah selesai mukosa ani, ke gambar C ya, itu adalah sphincter ani dijahit. Lalu untuk gambar D ini adalah untuk yang fresh itu bisa end to end. Jadi ujung ke ujung diketemukan. Sphincter ani eksterna. Lalu ditutup dengan E dan F yaitu penjahitan transversus perineum dan bulbus spongiosum. Robeknya transversus perineum dan bulbus spongiosum ini biasanya adalah derajat 2. Jadi kalau derajat 1 hanya mukosa vagina dan kulit perineum, tetapi kalau sudah kena transversus perineum dan bulbus spongiosum ini derajat 2. Nah, ini juga sering terjadi, terbukti nanti mungkin di terakhir ya, itu banyak terjadi vaginal laxity ataupun ya merasa longgar ataupun kendor vaginanya setelah melahirkan. Nah, itu kemungkinan ada juga di derajat 2 tadi, transversus perineum dan bulbus spongiosum yang tidak eh, terjahit ataupun menyatu dengan baik. Next. Nah, ini adalah gambaran anatomi. Mungkin bisa kita cermati tentang anatomi di perineal tear. Dari anus, kemudian rektum, itu ada rektal mukosa atau anal mukosa di sebelah kiri, rektal mukosa itu. Kemudian ada internal anal sphincter atau sphincter ani internya tepat di atas ya, di anterior dari mukosa ani. Setelah itu kita akan menemukan sphincter ani eksterna. Sphincter ani eksterna ini yang lebih besar ya. Ini ditautkan tangan kanan dan kiri. Overlapping boleh, end to end boleh. Untuk sphincter ani interna tadi, itu karena dekat dengan mukosa ani, itu yang kita maksud tadi jahitannya ditegel dulu atau digantung dulu. Jahit 1, diklem, jahit 2, diklem, jahit 3, diklem. Baru kita simpul. Pastikan tidak menembus mukosa ani yang sudah kita perbaiki. Setelah sphincter ani eksterna, kita naik lagi, itu transversus perineum di atasnya ya, transversus perineum untuk membentuk badan perineum bersama dengan bulbus spongiosum atau bulbo cavernosum, itu sama saja ya. Nah, setelah itu baru mukosa vagina dan mukosa perineum. Ya.